Merpati kan itu kan hewan yang suka berpasangan ya. Iya. Nah Merpati Band pun ada dengan dua vokalis cewek cowok. Terus dari kayak semacam lagu-lagunya romantis. Lagu-lagu Mengangkat romantis. tentang kesetiaan meskipun judulnya selingkuh. Tapi kan tema yang diangkat itu pesannya itu Iya, tentang benar. kesetiaan. Kita tidak mengajarkan untuk selingkuh, Benar. kita tidak mengajak selingkuh juga gitu. Ya di saat orang-orang kalau misalnya band itu bawain lagu ngerok. Yang keren-keren lah ya orang Iya. menurut orang wah, ya. underground kayak gitu. Kita mah dengan PD-nya bawain lagu-lagu cinta, Iya, lagu betul. ciptaan sendiri gitu kan. Ya punya pengalaman dukanya itu pada saat kita manggung ya kita ditumbukin aku sama teman-teman. Itu sama sakitnya di mana penonton. tuh? Sakitnya tuh di sini. Halo teman-teman Naga Suara. Ketemu lagi sama aku Evelyn dan Lagi di acara Pod and Cast. Bersama dengan kami jangan bosen-bosen ya, lihat kami terus. Hari ini kita jamin kalian gak bakal bosen karena kita bawa artis legendaris. Pusreng. Enggak itu main game. Langsung aja kita panggil Merpati Band. Halo Mas Andi, Mas Ayu. Mas Adi, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Merpati? Sehat juga. sehat, Sehat, alhamdulillah. Ya sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nah hari ini kita mau bincang-bincang mengenai perjalanan karir dari seorang Merpati Band. Dari bukan seorang bilangnya, dari Segerombolan. Sekelompok lah. seonggok sebuah merpati sekelompok Satu satu grup. grup merpati band. Ya. Perjalanan udah lama banget ya dari 2022 berdirinya. Betul? 2022. baru berdiri. Belum tahun depan baru berdirinya berarti. 2002. Iya. 2002 mulai berdirinya. Betul, dengan 5 anggota dulunya, sekarang 4 anggota karena tanpa Terani ya. Itu benar? Betul. Betul. Teraninya karena udah berkeluarga, punya anak kali ya, fokus yang ngurus keluarganya. Iya sih, lebih ke situ. Lebih ke situ. Jadi dari tahun 2002 sampai sekarang 2021 ya. Udah mau 18 tahun dong. Oh iya. 18 tahun. Oh iya. Baik, tahun ini sebenarnya nanti bulan Oktober itu nginjek 19 tahun ya. Udah tua juga. Iya tua ya, udah lebih dari Benar, 17. Ya, jadi kalau dikatakan ya kita maksudnya udah lumayan ya perjalanannya, banyak suka dukanya perjuangan kita. Mungkin orang mengenal Merpati itu pada saat kita udah di atas nih, berarti udah mengeluarkan single, punya album, masuk Naga Suara, udah enaknya. Tapi tidak tahu perjalanan kita seperti apa sih dari tahun 2002 itu yang kita benar-benar merintis dulu. Kita dari zamannya pernah ngeband di album indie, pernah iya, rekaman, betul. pernah indie dulu. Kita yang gimana pengin karya kita dengar orang, masuk ke radio, ngajuin demo-demo kemana-mana. Itu gimana tuh, boleh lah ceritain di konten ini ya. Boleh banget. Jadi orang-orang pada tahu kan perjalanan gimana Merpati. Orang kan taunya pas suksesnya aja ya. Iya. Tapi Jadi nggak tahu. perjalanannya itu sungguh banyak cerita suka dan dukanya. Pas pertama yang ngeberdirikan band ini kan saya sama Ayus, karena yang punya hobi masing-masing Di musik ya. Iya, sama-sama punya hobi di musik. Termasuk sama Rani juga. Rani itu teman SD, teman SMP, teman SMA sekelas lagi sama Rani ya, waktu itu kan. Mas Andi. Mm, Oh. Sekampung tetanggaan juga Iya, gitu iya. kan ya. Oh, iya, Karena benar. tahu banget Rani itu emang dari kecil itu emang punya basic talenta nyanyi yang bagus. Suaranya bagus ya. Jadi pas sampai sering ikut festival, dia mau nyanyi dangdut, mau nyanyi pop, nyanyi rock, wah, serba bisa multi talenta gitu kan. Ketika kita bikin grup band tahun 2002, pas kita bikin band pun udah terbiasa kan bawain lagu-lagu sendiri ya. Tahun 2003 kita bikin lagu yang tak selamanya selalu indah. Kita kepikiran kira-kira siapa sih yang mau, kita pengen duet nih, ya udah coba Harus aja ada kan. ceweknya gitu. Ada ceweknya yang bersama Rani, ya mungkin hoki kita nyambung, dibikin demonya, dimasukin ke radio-radio, banyak orang yang denger, kita ini dulu sampai akhirnya dicari sama Pak Rahayu, kenal sama Kang Ferry kan, Naga Suara. Kang Ferry Bogor. Iya. Iya. Dulu kan dia MD Musik FM, MGFM di Ciamis kan. Pak Rahayu kan nyari katanya, ada nggak sih band di Ciamis yang punya potensi buat diorbitin di Naga Suara. Salah satunya yang diajuin lah Merpati karena lagunya Oh iya jadi. karena lagunya lagi naik juga.
Ya sampai akhirnya singkat cerita kita sign kontrak sama anak suara sampai sekarang gitu. Oh, jadi Dari- pertama kali kalian tuh di Ciamis ya? Betul, Band, Ciamis. band lokal bilangnya ya? Betul. Band lokal Ciamis. Iya, band lokal lah dari indie, zamannya indie. Indie Jadi ya? semangat itu masa itu orang nggak tahu tuh perjuangan kita kayak gimana sampai akhirnya kita yang katakanlah band kampung dari Iya. Banjarsari Ciamis. Sekarang jadi Ya alhamdulillah lah ruang lingkupnya itu kita jadi nasional. nasional ya. Karena dulu orang tahu lagu kita, lagu Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah, itu zaman indie orang tahu lagunya tapi nggak tahu muka-muka kita kayak gimana gitu Oh, kan. iya cuma tahu lagunya. Aku iya zaman kan? SMP kayak tahun berapa tuh? Itu saya bikin tahun 2003 2004 lah. 2003-an. Jadi 2004 udah lama banget kan. Jadi umur bandnya aja udah 18 tahun ya kurang lebih. Kalau lagu Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah 16 tahun yang lalu saya bikin. 16 Dan tahun. alhamdulillah sampai sekarang everlasting ya orang masih Iya, masih malah ingat sempat lagu itu. trending lagi loh akhir-akhir nih. Iya, Pas alhamdulillah. lagi selingkuh-selingkuh tuh Zaman-zaman lagi pelakor itu ya. pelakor-pelakor itu. Iya. Iya, berarti gitu perjalanannya Kak Anggi, Panjang sebenarnya. Yang suka selingkuh aja dukanya. saya ya. Panjang ya. Suka dukanya. Mungkin bisa dibikin jadi buku kan? Biografi Kepikiran sih, Merpati Band. kepikiran. Tapi justru sekarang lebih kita nyeritain ya udah sebelum kita bikin buku kita banyak menceritakan di channel YouTube Merpati Channel Production. Kita akan YouTube, nyeritain sejarahnya kayak konten-konten gimana. ya. Kita akan nyeritain history terus dari lagu-lagu yang tercipta di balik cerita di balik lagu kita nanti mau bikin konten seperti itu gitu. Kan. Balik lagi pertanyaan tadi yang Rani ya kenapa Rani itu iya. kenapa setelah Keluar. sekian Oh. keluar ya itu kan Rani kalau nggak salah 2016 2017 ya. Iya, sekitar lebih 2017 fokus ke ini sih keluarganya. keluarganya. kan, pas punya anak Iya. kurang fokus kan ya. Jadi kurang fokus. Jadi kan ketika kita ada acara atau gimana, Rani kan nggak bisa karena berbenturan dengan Babe anak ya. dengan keluarganya. Keluarganya lah. Dan kita pun pas Rani kita nggak bisa gabung sama Merpati pun kita ngomong ke bapak kan, Pak, kayaknya Rani udah nggak bisa gabung. Mungkin karena emang kendala karena sama rumah tangganya gimana. Kalau misalkan kalian masih bisa terus berkarya, bisa terus lanjut aja nggak apa-apa berempat. Untuk urusan nanti mau duet sama siapapun banyak kok artis suara yang lain, maksudnya bisa collab kan gitu. Ya udah kita sampai sekarang alhamdulillah ya masih di Naga Suara ini gitu. Iya. Kalau pertama kalinya gimana nih bisa bikin band gitu awal-awalnya kita bikin band yuk atau iseng-iseng atau gimana? Berdua gitu? kalian berdua ya pertama kali ya. Jadi kalau cerita awalnya tuh saya punya band, Andi juga awalnya punya band ya pas zaman sekolah. Pas ketika ya boleh band itu kan emang band-bandan masih band-bandan iseng lah ya, Iya. band-band iseng. Awal ceritanya saya sama teman sekampung iseng-iseng lagi bikin band lagi yuk gitu kan. Bikin band akhirnya terus pertama tuh saya sama Erik drummer, terus ada Irwan vokalis. Cuman waktu itu lagi nyari gitaris. Cuman karena saya berteman sama Andi, akhirnya saya ke rumah Andi lah sama si drummer itu awal-awalnya ya. Ke Andi ngajakin, akhirnya Andi jadi gitaris dulu ya. Dulu Andi vokalis dulu, saya belum vokalis. Sebelum vokalis Andi jadi gitaris. Kita berempat nama bandnya itu One Stick ya. One Stick. Pertama-pertamanya dan untuk setelah setahun One Stick berganti menjadi Merpati dengan adanya Terani, dan waktu itu Terani itu featuring. Oh, featuring. Bukan sebelum itu masih featuring. Jadi Merpati featuring Rani gitu. Awal-awalnya gitu kan. Dan yang membuat aneh Rani ini siapa gitu kan. Orang kan enggak kenal Rani juga gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan sekarang ada single baru dengan Bening ini mudah-mudahan bisa mengulang kesuksesan itu lagi. Amin. Gitu. Amin. Iya benar awal dari featuring ya. Coba Bening Awalnya jadi begitu. join ya. Berarti ada Bening jadi sejarahnya. join. Untuk sejauh ini masih collab. Masih collab aja untuk Oke. sama Bening. Ya gimana Kang, maafkan tadi. Nggak, untuk Merpati itu ada sejarahnya kenapa bisa jadi Merpati. gitu. Oh. Kan Ciamis mah kan banyak tuh work, Oh iya. naon gitu. Buat Ada cerita lucunya sebenarnya Wah, kenapa dari Banyak One cerita Stick. lucunya. Oh, banyak. Kenapa Banyak. dari One Stick menjadi nama Merpati Nah, itu Band kan. gitu kan. Banyak Dari One banget. Stick juga ada. Dan jadi tahun 2007 apa 2006 ya. Jadi banyak banget. Pertama ya, Banjarsari itu emang banyak penerbangan orang-orang yang kala adu-adu Burung merpati merpati. terbang gitu kan. Banyak banget situ. Oh, zaman Termasuk dulu. Ais juga dia sangat suka banget dong Main dia. burung. Sama Main main burung. burung. Iya.
Terus di depan tempat kita itu kan di desa Banyarsarinya itu ada lapangan buat lomba-lomba Lomba burung burung tuh, merpati. burung merpati gitu. Terus ada yang lebih ini lagi, ada yang lebih lucu lagi. Bapak saya kerja di Merpati Pos. Oh, Ya zaman dulu kan Dulu masih ya. merpati pos belum. Pos dan Giro kan, belum merpati PT pos. ya belum ya. Oh, dulu masih persero. Jadi kan kepikiran. Sempet sih waktu itu kan ketika saya dapat tawaran bapak saya mau pensiun kan dari Merpati Pos kan. Ya udah kamu mau lanjutin nggak, mau kerja di kantor pos nggak gitu kan. Ya udah. Saya pas 2007 itu di hadapan dua pilihan sulit banget. Pertama, apakah masuk ke Merpati Pos ngelanjutin bapak kerja, apakah ngelanjutin Merpati Band, dapat tawaran dari Pak Hayu Naga Suaranya. Banyak paling pertimbangan. Kalau misalkan saya kerja di Merpati Pos atau di Pos dan Giro, ya saya mau nggak mau tetap di kampung. Ya maksudnya ruang lingkupnya tetap di situ di kampung. Dan saya tidak bisa mengembangkan talenta saya di bidang lain. Dalam artinya ya udah di kampung aja, nikmati keseharian di situ, tapi tidak bisa mendapatkan pengalaman lain. Ya saya milih, ya udah saya sesuai dengan passion saya pingin di Merpati Band Ke aja. kota. Musik Karena kan ya. sesuai dengan hobi saya musik, meskipun banyak suka dukanya, capeknya, tapi yang namanya kerjaan yang didasari dengan hobi pasti Akan menyenangkan. Fun aja fun ya, benar. Ya udah, udah passion, nggak- Iya, saya betul. nggak ngambil kerja di Dari pos, hati saya ngambil soalnya. Ya itulah kenapa sebelum dikasih nama Merpati ya salah satunya banyak Gitu, yang- dari papanya juga, ayahnya juga ingin Merpati Pos ya. dan erat kaitannya dengan format Merpati juga. Merpati kan itu kan hewan yang suka berpasangan ya. Iya. Nah Merpati Band pun ada dengan dua vokalis, cewek cowok, terus dari kayak semacam lagu-lagunya romantis. Lagu-lagu Mengangkat tentang romantis. kesetiaan meskipun judulnya selingkuh, tapi kan tema yang diangkat itu pesannya itu Iya, tentang benar. kesetiaan. Kita tidak mengajarkan untuk selingkuh, Benar. kita tidak mengajak selingkuh juga gitu. Gitu. Tapi Kita ciri juga- khasnya emang kuat sih kalau merpati itu kalau duet gitu ya. Emang Iya. kuat banget sih. Ya, Iya. itu. Karena merpati sendiri juga tidak bisa dipisahkan. Burung Iya. merpati harus selalu berpasangan. Iya, seperti kamu dan dia. Kemanapun Merpati terbang akan kembali ke sangkarnya. Oh, iya. Aziz ya. Ini kalau kata-kata puitis gitu emang. Harus bikin lagu lagi. komposer. Nah, sempat booming dengan single Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah ya di tahun 2008. Betul kan ya? Betul, 2007 awal, akhir Awal 2008. 2008 awal. Nah, dan single sekarang yang terbaru itu judulnya Saat Jauh Darimu. Nah, kalau kita yang sudah bisa dilihat nih teman-teman di Npop Official, Npop yang belum Official. nonton langsung aja cari Merpati Band Saat Jauh Darimu dan Bening jangan lupa Septaria. di like ya. Di like, di subscribe, di share, dan tinggalkan jejak komentar ya. Iya, siap tuh. Nah, teman-teman boleh lihat tuh lagunya keren banget, video klipnya keren banget kayak nonton drama Korea. Rakor. Ada cerita-ceritanya ya. Ada ceritanya. Nah, jatuh bangunnya nih dari Merpati Band sendiri kan, nggak mungkin lah jalanannya mulus kan dari 2008 sukses booming kan 2008 ya kita hitungnya gitu ya, boomingnya. Iya. Meskipun dari 2002 awalnya, dari ya kita hitung lah dari awal karir lah 2002 sampai dengan sekarang itu jauh, pasti kan banyak sekali apa jatuhnya, bangun. Kali-kaliku. Kata Mas Adi tadi kan perihnya. Kan? Boleh ceritain gimana perihnya itu? Iya, sebenarnya orang nggak tahu ya bahwa itu kita itu pingin recording, bikin demo itu dulu itu susahnya kayak gimana. Kita kan tinggalnya di Banyarsari yang jauh banget dari Di kabupaten. daerah lah ya, dari di Ciamis. kampung gitu. Daerah Itu memakan ya. waktu sekitar sejam atau sejam setengah lah kalau ke Ciamis. Kita yang pingin rekaman aja, pingin buat demo biar karya kita banyak didengar orang itu, ya kita ngumpulin duit dulu dong. Ada yang sampai jual sepatu dulu gitu. Gua pingin recording nih. Oh gitu iya kan. iya. Itu dukanya. Terus sempat kita yang sebelum masuk recording kita sempat ikutkan kayak festival-festival dong, festival-festival band kan. Orang kebanyakan bawain lagu underground, lagu ngerok, lagu Ya, benar, punk kayak gitu. Kita dengan PD-nya karena udah terbiasa pas kita bikin band itu bawain lagu sendiri. Ya udah pas festival pun kita bawain lagu-lagu cinta ya kayak Merpati Iya, ini. iya. Dan punya pengalaman sedihnya itu, jatuh bangunnya itu ya pas festival kita sempat ditimbukin sama Aqua dong sama penonton. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, itu salah satu bagian dari perjuangan kita. Ditimpuknya itu pas lagi di mana? Pas lagi manggung dong gitu Daerah mungkin. mana inget gak? Mana sih Tasik apa Raja Pang apa nih Mas? Iya di daerah lah, di daerah saya juga udah lupa. Cuman kan pada saat itu emang kalau band-band yang bawain lagu cinta banyak yang mencibir gitu. Oh Iya benar. iya zaman Zaman kayak gitu kan. dinikmati Betul. banget itu. Justru kan waktu itu kan mereka kan lebih ke industrinya itu lebih ke panggung kan, lebih ke festival. Kalau kita mikirnya Kita udah industri pingin lebih luas lagi, pingin masuk label. Ya udah. Ya di saat orang-orang kalau misalnya band itu bawain lagu ngerok, Yang keren-keren lah ya orang Iya. menurut orang ya. underground kayak gitu. Kita mah dengan PD-nya bawain lagu-lagu cinta,
lagu betul. ciptaan sendiri gitu kan, ya punya pengalaman dukanya itu pada saat kita manggung ya kita ditumbukin aku sama teman-teman. Itu sama sakitnya di mana tuh? Sakitnya tuh di sini. Tapi itu tidak membuat kita ciut, ya nggak apa-apa lah gitu kan. Ya udah sampai akhirnya karena kita punya tujuan, kita punya karya mau sejelek atau sebagus apapun ya kita tetap menampilkan karya kita gitu. Karena kita tujuannya ya karya kita pengen dengar semua orang gitu sama cari jam terbang. Kita masukin ke radio-radio dan akhirnya singkat cerita tembuslah kita ke Naga Suara. Dan mereka yang mencibir-cibir pun yang tadinya akhirnya bawain lagu underground punk-punk itu pada ngikut juga bawain lagu cinta akhirnya Gitu, mereka Jangan-jangan mereka ikut yang ini sayap merpati jangan-jangan ya. bisa jadi mungkin. Bisa jadi ya. Ya pengalaman itu ya suka dukanya kita yang bongkar pasang personil. Iya. Yang karena biasa ya. kalau menurut saya sih pada saat itu memang lagi menjamur band, tapi kalau untuk di daerah tuh kalau festival ya identiknya ya dari dulu sampai sekarang juga mungkin dengan kayak gitu. Cuman dengan aliran-aliran yang underground segala macam gitu. Cuman kalau kita emang ngebiasain karena kita punya karya gitu, tujuannya kita jelas gitu. Kan dari awal ngeband kita punya karya, pengen gimana caranya karya kita bisa didengar gitu. Iya. Kalau mungkin kalau pada saat itu mereka hanya cuman di lingkungan mereka aja gitu. buat Maksudnya lingkungan, buat band-band, buat lebih ke komunitas band daerah aja. Kita Kalau justru pingin ngelihat ke depannya karya kita bikin. iya, kalau kita kan berpikiran pingin mungkin tembus ke label lah. mungkin lebih maju mungkin pikirannya saat itu ya. Untuk di daerah waktu itu mungkin kita emang berpikirannya pengen ya gimana caranya. Kalau saya pribadi sih sempet dari band-bandan, dari ketika band-bandan di awal punya impian kita nyampe nggak ya ke Jakarta gitu, sampai ya. kepikiran gitu ngeband di Jakarta nyampe nggak, dan akhirnya dengan perjuangan yang itu tadi dan kita punya keyakinan optimis karena gitu. bahwa karya kita pun ya tes pasar dulu di indie responnya bagus gitu kan. Maksudnya kita tidak menghalalkan bajakan ya, karena waktu itu karya kita pun rame dulu di bajakan, banyak CD di bajakan. Yang tadi aku bilang itu orang mengenal lagunya tapi tidak mengenal si penyanyinya, personilnya ya. Untung aja maksudnya lagunya nggak diakuin sama orang atau gimana. Ya alhamdulillah rezeki kita ya dipersatukanlah, maksudnya dipertemukanlah Merpati dengan Para Hayu. Duta anti lewat bajak. tangan Ferry sampai akhirnya bisa kita ngeluarin album dan recording di sini sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Jadi suka dukanya itu sebenarnya kalau diceritain waduh panjang banget. Iya panjang ya. Ya sampai ini sejam betul berhari-hari kayaknya. Sampai ke base camp ya mereka ntar. Kalau uji nyali. Uji nyali. Iya ya, itu perjalanannya Merpati Band. Jadi teman-teman, memang orang tuh selalu melihat apa yang dilihat sama matanya tuh sekarang, tapi kan nggak pernah lihat proses orang. Betul sekali. Yang bisa ngerasain apa sih perjalanan sepahit apa, semanis apa kan kita sendiri. Betul ya. sekali. Tapi tough loh, Merpati Band termasuk band yang tough sampai sekarang bisa tetap bertahan ya. Alhamdulillahnya itu. Dengan 4 personil sekarang ya. 4 personil, 4 personil. Iya, benar. Sudah berapa kali gonta-ganti dulu? Kalau dari awal itu kan sebenarnya saya dulu bukan vokalis, saya itu gitaris seadanya dan gak jago-jago banget sih. Cuman saya punya kelebihan, saya bisa bikin lagu kan. Nah dulu waktu saya jadi gitaris, terus datanglah Rani. Kan dulu itu personil itu 4 orang. Ayus, Erik, Irwan dan saya. Ya udah itu Irwan vokalis yang lama. Terus keluar, maksudnya Rani masuk, bikin tuh yang versi demo, lagu tak selamanya Seiring Indah itu bukan saya nyanyi sebenarnya pas demo. Ya itu ada vokalis yang lama. Ada ya pas demonya ya. Pas demonya. Nah setelah masuk ke Naga Suara 2007 itu justru si Erik yang drummer itu udah nggak sejalan sama kita, dia keluar diganti sama sekarang personil sekarang Merpati si Bugil. Terus yang vokalis sama juga keluar. Ya udah jadi Ayus, saya, Holis masuk, gitaris teman saya masuk sama Rani berlima. Sampai 2007 awal. 2007 awal itu udah masuk ya 5. Saya, Ayus, Bugil, Holis dan Rani 5 personil masuk Naga Suara sign kontrak. Itu rezeki banget tuh Bugil tuh. Enggak tahu maksudnya. Kalau Bugil enggak tahu dari perjuangannya enggak tahu tiba-tiba pas sign kontrak kita kenal dia gitu. Kita enggak ada drummer jadi saat itu kan jadi pas dia nggak ngerasain perjalanan pahit-pahitnya. Pas mau kontrak mau enggak asiknya masuk Naga Suara enak banget ya. Tapi awet sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Karena mungkin dari rezekinya dia. Ya rezekinya dia juga. Kan enggak tahu juga kan. Karena dari awal kita kan dari personil lama juga pernah ngalamin beberapa kali, kita pernah ngirimin demo ya. Zaman dulu pernah ngirimin demo juga nanti kan ke label-label melalui pos. Terus Andi juga sempet
ke TPRI ada yang katanya yang bilang mau orbitin segala macam tapi akhirnya bohong, cuman Hoax. cuman kabar bahagia tanpa nyata PHP-in gitu ya? ya, PHP. Sakit di PHP ini. Akhirnya mungkin pas 2007 awal itu yang pas Bugil masuk itu si drummer udah mungkin udah nggak ini, drummer yang lama udah nggak. Itu nggak rezeki ya, udah rezekinya nggak- dia. Sayang udah nggak banget mau ya dia. istilahnya, karena sebelumnya kan udah banyak janji-janji yang gitu, udah bosen lah mungkin ya. Oh, udah kenyang makan Pas janji kita palsu. terakhir 2007 gabung ke Naga Suara itu nggak ada drummer, dan Andi nanya pertama kali ke saya tuh masih mau nggak gitu kan, mau nyobain lagi nggak gitu. Dan saya bilang ya udah coba aja, ini yang terakhir saya bilang, kesempatan ini. Ya, kesempatan ini terakhir kan, karena sebenarnya sebelumnya sempat dijanjiin sama orang-orang untuk dibikinin album segala macam tapi bohong. Jadi malas gitu ya. Heeh. Dan Dan terakhir nanya ke Andi, Rani lagi hamil, akhirnya pada mau. Ya udah, ketika kayak itu nggak ada drummer, akhirnya kenal Bugil di studio melalui Holis, akhirnya masuk. Kalau Daus itu Nah, Daus itu masuk sekitar tahun 2011 ya. Jadi Holis yang kita 2012 11 ya. 2011-an kita keluarin single yang Ampuni Aku itu. Jadi apa Jalan Terangmu? Jalan Terangmu. Jalan Terangmu. Single dari Jigi terus ya. Jadi kan Holis keluar karena dia pun nikah, istrinya di kampung kan. Jadi dia itu maksudnya kalau bolak-balik ini dia fokus ke rumah tangga intinya dan gak bisa ngikutin jadwal kita. Akhirnya Daus masuk lah. Oke. Nah tahun 2016 2017 Rani yang keluar dari Merpati, maksudnya dia lebih fokus ke rumah tangga ya. Kita sekarang jalan berempat Perempuan ya dan soalnya. kita collab aja sama artis-artis Naga Suara yang lain atau siapapun itu yang bisa kita ajak kerjasama lah. Iya, Kita terus berkarya. Iya, semangat terus ya. Ini kan mengenai single terbarunya kan ciri khasnya Merpati itu kan duetnya ya, yang bikin ya boomingnya itu kan duetnya. Bagi saya sendiri mungkin bagi pemirsa sendiri juga sama gitu kan. Duetnya itu yang bikin booming gitu. Nah sekarang kan kenapa milih Bening gitu? Kenapa milih Bening Septari ya? Bening Septari itu penyanyi yang sangat hebat ya. Dia jebolan bintang radio tahun 2012. Sudah tidak bisa di apa ya? Kualitas vokalnya lah bagus. Meskipun kecil-kecil tapi rawit gitu kan. Jadi kenapa milih Bening? Sebenarnya kemarin kita sempat ada beberapa pilihan ya. Pas saya ngajuin demo ke anak-anak nih ada lagunya. Mau digimanain deh. Setelah Rani keluar itu tahun 2016 kita sempat mengeluarkan single 2 lagu yang saya nyanyi sendiri tanpa Rani. Tapi kan jadi orang bertanya-tanya, kok Merpati jadi vokalnya cuma sendiri gitu kan? Kemana kan udah khasnya itu dialog atau maksudnya berduet gitu kan? Akhirnya kemarin kita keluarin 2017 itu keluarin Sekilas Bayang Hadir, terus 2018 itu kita keluarin 2019 kita keluarin Hatimu Sekeras Batu. Kita sekalian tes pasar nih, kira-kira kalau misalnya Merpati tanpa vokalis cewek gimana sih responnya? Tapi ya banyak yang orang kemana nih vokalis ceweknya kok jadi berdebat gitu. Banyak yang bertanya-tanya gitu. Bertanya-tanya ya. Kita pun kita sekalian tes pasar, pengen tahu respon pasar juga gitu kan. Nah pada saat kemarin 2020 saya ngeluarin demo ke anak-anak, gimana kalau sekarang kita bikin terobosan baru, collab aja deh sama siapa penyanyinya gitu kan. Ya saya ngasih demo ke anak-anak, terus kepikiran siapa ya, wah Naga Suara kebanyakannya penyanyi dangdut nih gitu. Iya kan? Nah, kenapa dipilih Bening? Ya karena Bening itu sebenarnya pas Rani keluar itu kita kan off air tetap jalan ya. Bagaimanapun juga IO yang undang kita itu pingin Merpati ya dengan 2 vokalis ya. Kita ada ceweknya. tetap bawa Bening lah. Maksudnya buat off air ya. Akhirnya ya Bening pun kita tahu nih Bening bisa menyesuaikan dengan karakter yang pop, sementara Merpati ada pop Melayunya. Dia akhirnya tahulah maksudnya masuk ke musik Merpati itu bisa menyesuaikan, dan salah satu penyanyi yang pintar ya, dia chemistry-nya akhirnya dapat sama saya dapat. Dan ketika kemarin diajukan, mau nggak nih kita bikin proyek kolaborasi Merpati Band dan Bening, lagunya ini, pas dengerin dia suka. Ya udah akhirnya pilih dan ngomong ke bapak, Pak boleh nggak untuk proyekan ini Merpati keluarin single kolaborasi sama Bening gitu kan. Bapak pun ya boleh coba. Ya akhirnya kita produksi, mixing, mastering, rilis dan jalan sampai sekarang. Responnya alhamdulillah bagus ya. Bagus. Ada rencana nanti next single collab lagi dengan Iya Bening? Mbak Evin sama Mbak Evin. Jadi malu saya. Mungkin bisa jadi next project itu sama Bening lagi atau sama siapapun. Sama siapapun Sama gitu. siapapun itu. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita cocok, dan maksudnya gini, kolaborasi antara Merpati sama Bening ini perpaduan yang sangat bagus. Jadi kita itu ibaratnya band yang udah 10 tahun kemudian yang lalu gitu kan, ibarat jadulnya. Nah untuk Beningnya sendiri itu mewakili dengan kekiniannya gitu kan, zaman milenialnya. Jadi zaman lama-lamanya orang, oh Merpati pada saat zaman sekolah ya masih ada sampai sekarang. Nah wakilnya sama Bening yang kekinian, ternyata
kan lumayan tuh perbedaan usianya lumayan jauh Merpati sama Bening ini kan. Jadi Iya ya. mudah-mudahan bisa merangkul semua masanya gitu Iya. kan. Iya benar. beda Semua generasi ya, kalangan nih. ya. Bisa dikatakan jadi Merpati Reborn back to format awal lagi gitu kan yang Iya. berduet-duet. Iya, Iya. kemarin kan sempat Andi hilang arah gitu dengan Hilang satu, satu vokaling Iya, dengan iya. Parani gitu. Tapi memang Akhirnya mirip. sekarang kembali lagi gitu. Mirip ya Kang Agi ya. Aku lihat sekilas Bening. Aku ngomong sama anak-anak di atas gitu. Nih Bening ini mirip-mirip sama Rani, aku bilang gitu. Sekilas gitu. Tipe-tipenya, face-face-nya. face-face-nya gitu ya. Heeh. Justru kita ya mungkin itu tiap orang menilainya beda-beda ya, tapi ya punya keunikan Dan kelebihan masing-masing. masing-masing. Kalau dari tim bersuara sih sebenarnya ada kesamaannya antara vokal Bening sama Rani. Dari melengkingnya mungkin itu lebih ke Rani, lebih ke powerful. Kalau Bening tetap dapat Bening suaranya, Bening gitu kan. suaranya. Dia hasi-hasi terus plaset-plasetnya lembut-lembutnya dapat juga. Dan ngeklop untungnya sama saya enak gitu kan, nah tektokannya. Merdu-merdunya dapat Merdu-merdunya. ya. Jadi orang pun pas ngelihat video klipnya, denger lagunya, wah ini kayak berasa ke era tahun 2000 ke belakang gitu tuh, Iya, benar sih, 2000-an. benar Jadi sih, orang pun benar. mengingatkan kembali, wah gitu. Iya bener Ya, emang. alhamdulillah lah. Kembali ke era 2000-an tapi dengan diwakili dengan Bening yang sekarang kekinian. lah. Mungkin kalau Bening lebih kekinian, lebih Lebih zaman milenial sekarang ya. gitu. Kalau kita emang dulu Enggak, kalian emang juga masih dua. muda, masih muda. Lahir band-bandnya kan mungkin orang identiknya 2000-an gitu kan. Kalau Bening udah kesini. Lebih modern milenial sekarang lah. Iya, ya gitu kalian kan. udah modern loh. Cuman kalau untuk Bening, kalau saya bilang sih ya hebat lah. Hebat, dia dia apa? Gampang menyanyi yang pinter gitu ya. Pintar. Penyesuaiannya Karena pemenang RRI kan, Iya, dia se-Indonesia ya dia. iya tahun 2012 jadi pernah ini bintang radio. Bintang radio Bintang RRI, radio. iya makanya udah tidak diragukan lagi lah untuk Katanya kualitas sempat ikut di vokalnya. Asia juga sih waktu itu, Asia ya. juga. Iya makanya kemarin collabnya keren juga tuh yang udah nonton kan video Ya, udah klipnya. nonton. Udah tahu kan lagunya? Wah, keren. gimana? Apa gimana lagu coba? lagunya? Coba nyanyi lagu gimana? Kamu aja sendiri. Aku malu. Dia saya Iya, saya hormati dia. Kang Agi ini. Dia komen juga loh di YouTube. Iya dong. Nah, Nah sambil nungguin Kang Agi lihat teksnya, abis ini kita suruh nyanyi nih. Hah? Nah ngomongin video klip tadi nih, kelihatannya kalau kita nonton ya, storynya itu cukup rumit ya, kayak alurnya bulak balik gitu kan, alur video klipnya. Justru sangat simpel sekali. Kalau rumit enggak rumit. Jadi di sini itu sebenarnya story-nya sangat Simpel sebenarnya. Simpel sebenarnya. Itu kan karena emang dibuat konfliknya aja. Karena lagunya kan Saat Jauh Darimu gitu kan, dan ada proses pertengkarannya ya. Awalnya itu kan berantem. Dia terpisah jadi Saat Jauh Darimu, terus ada perasaan rindu gitu kan. Udah di situ ngerasain gue itu sebenarnya masih cinta kamu, Iya, masih sayang kamu, masih menunggu kamu, takut kehilangan kamu gitu. Cuman ya dia nyesali yang apa salahnya kalau gua ngalah ya, karena kan ini hanya karena egois sendiri aja. Dan menyadari masing-masing ya udah balik lagi gitu kan. Jadi kalau iya, dibilang rumit, nggak rumit sebenarnya. Mungkin yang rumit perasaannya kali. ya Perasaannya. karena ego itu kan karena ego itu jadi Iya, merumit kan Iya, sendiri. betul. Complicated kan jadinya. Mungkin perasaannya aja karena emang situasinya aja kali ya. Situasi dan kondisinya ada aja karena terpisahkan jadi rumitnya. Kalau dari segi cerita justru dari penulisan lirik dan nada pun saya dibikin sesimpel mungkin. Kalau untuk lagunya ya. Untuk lagunya dan ceritanya pun Mungkin orang bisa bilang rumit karena itu kali. Dia bikin ini complicated banget perasaannya Perasaannya mungkin maksudnya, ya. bisa jadi, Kayak bisa orang jadi. galau gitu kan. Nah. Bingung nih kangen tapi malu ketemu Kalau atau dari apa. lirik Iya, simple ya Andi ya. simple. Dari Nah lirik ini simple. suka dukanya ada gak waktu proses pembuatan video? Di mana sih tuh lokasinya? Kayaknya enak banget seger-seger gitu. betul sekali. Ada sukanya ada dukanya proses syuting. Jadi kan syutingnya itu di daerah Sukabumi. Itu Oh, di, pantesan ada tiga tempat itu di Taman Salabintana itu yang rumput-rumput, terus ada di Resort Pangrango Sukabumi, dan ada satu lagi namanya Cafe. nggak apa-apa ya sebutin nama kafenya. Namanya Cafe Allegra di Sukabumi. Nah sukanya ya kita fun-fun aja ya, kalau mau Fun-fun. syuting ya enak lah syuting gitu Iya. kan. Nah untuk dukanya, untuk di lokasi yang pertama nih, di lokasi yang pertama itu kita kan syuting di Taman-Taman Salabintana yang rumput-rumput kayak gitu kan. Kita dijadwalin sebenarnya jam 9 udah mulai take ke sana. Berhubung kemarin itu Bening kan udah nyampe duluan, dia dari kampung nyampe ke mana? Ke Sukabumi. Langsung dia dia langsung sana. nginep dulu di hotel gitu kan. Pada saat kita udah nyampe lokasi, Bening jam 9 jam 10 belum nyampe juga, kemana nih dia. Ternyata dia pas mau keluar dari hotel itu si mobilnya itu ketutup sama
Mobil lain ini nggak bisa. Nggak tahu mobilnya itu kayak semacam Iya. tertutup itu ya, kita nunggu ini kemana, maaf ini mau ngeluarin mobil. Akhirnya agak Sempat- telat ya. agak telat, akhirnya dia dari hotel ke lokasi naik Grab karena mobilnya nggak bisa keluar gitu kan. Oh, sempat nunggu lama tuh Tunggu ya. lama. Nah, itu yang pertama dukanya ya. Tapi kita fun-fun aja, masih bisa lah gitu kan sambil nunggu kita make up dulu sambil Iya. grooming. Yang kedua itu pas syuting di Taman Salabintana. Pas mau ke sana karena emang posisinya udah siang, udah jam 12, tengah hari jam 12, yang harusnya area lokasi itu kan masih sepi, itu tiba-tiba kan apalagi weekend itu Udah Iya. penuh. hari Minggu ya. Lagi Itu rame banget gitu kan pas kita padahal mau- pandemi ya. Pandemi, tapi daerah sana kayaknya udah gimana gitu. Mungkin orang-orang Mungkin nggak kayak Jakarta ya. Iya. pada saat mau syuting malah rame dong, gimana ini, mana gerimis pula Iya, gitu kan. Yaudah sempet kita akhirnya nyari ke pojokan gerimis. aja, ke pojokan. Kita sama namanya sutradaranya itu Krisingnya ya. Kalau Krisingnya gimana nih caranya nyingkirin, minta bantuan ke security buat ngamanin area. Nyingkirin. Biar para penonton, maksudnya penonton pengunjung situ jangan terlalu nggak bocor-bocor ke video klipnya gitu. Akhirnya ya udah, ada yang maaf ya lagi ada syuting, geser. Oh, jadi itu sebenarnya di sekitarnya rame ya. Rame. banget, Ada rame. kelihatannya cuman kalian berdua, Kalian berdua di padahal situ. ramenya bisa-bisanya director aja buat Iya, ngambil iya, angle-angle-nya aja. Itu dukanya. Terus duka-duka yang lainnya sebenarnya nggak ada ya, itu aja paling ya. Itu ya. Nggak ada sih. Kalau Nggak. untuk pembuatan video klip nggak ada. Yang penting lancar ya. Untuk sukanya ya banyak banget ya, kita fun-fun aja, kita syuting dari jam 12 siang sampai jam 9 malam gitu kan. Ya termasuk yang di kita syuting di Cafe Allegra pun kita yang kok syutingnya kayak gini ya, dia maksudnya di depan kafe doang gitu. Kita nggak nyangka ternyata hasilnya video klip itu jadi yang wah banget kita kayak Iya. Ya keren sih, keren. apa namanya tampilannya visualnya ternyata pakai 3D Itu emang animasi bagus. canggihnya sutradara ya. Makanya kita pun wah gila, jadi pas proses penggarapannya pun kita nggak Nyangka bakal kayak kesana gitu. kan. Ternyata Wah, yang belum nonton, yang penasaran pokoknya dilihat aja. Langsung nonton. Di Tetap harus promo. nonton. Ngomong-ngomong ada yang mau nyanyi temen aku. Gimana sih? Coba liriknya sepotong Keren udah sepotong. lupa kira. Enggak dong, enggak lupa. Masih muda. ayo saya bantuin. Tuh dibantuin tuh sama. Nggak, langsung rap aja nih. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku di sini menunggumu. Aku masih mencintaimu. Aku takut kehilanganmu. Ku mohon kau kembali padaku. Kalau saya sih yes, kalau saya yes. Nyanyinya menghayati banget dia. Boleh nih jadi next vokalis Kalau saya sih yes. keren banget improv-improvnya. Emang beneran enak sih. Emang lagunya enak, emang bener. Alhamdulillah. Video klip- Ngerasain nggak? Saya tanya dulu ya. Tadi kayaknya Mendalami menjiwai banget. Iya bener. Jangan-jangan Kayak lagi ngerasain pengalaman juga. Dia tuh Banyak gitu. LDR sama istrinya Mas. Oh alah. Dia tuh ketemu sebulan sekali. Oh iya, Berat. jauh-jauh aja. Wajar jadinya. Udah berapa lama nggak mudik, nggak ketemu yang Paling 3 minggu sekali. Oh, Oh, tinggal sekali lumayan lah ya. Tapi Lumayan itu rindunya itu ya. Pantesan tadi dari hati banget. Aduh, Sampai saya jadi napain merinding dulu tau gak dengerin. sih? Keren. Ini kamer sih, iya, dia hostnya, kameramen semuanya LDR. Iya. Jadi lagunya pasti ngena semua buat Ngena mereka. semua, LDR sama istrinya. Ada. Benar sih. Nah, kan emang pas dengerin kan memang bikin konten lirik kan di Mega Suara kan. Pas dengerin lagunya langsung terngiang-ngiang gitu kan. Yang bikin Mas Agi yang lirik Ini itu. video lirik. Oh iya. Wih. Oh iya nih. Nah, pas kemana? Nah, itu terus Langsung sayang aku dia ngepainnya di rumah gitu. Emang enak. Nempel ya. Nempel. Sambil ngebayangin istri nggak? Atau ngebayangin yang lain? Ditanya. Dan mudah-mudahan ini juga yang mewakili netizen atau sayap-sayap merpati dimanapun. Lagu ini mudah-mudahan menjadi relate atau relevan. Iya. Merasa dekat dengan liriknya. Wah gua banget ya, mengena banget. Gitu Iya. kan, ya. Seneng ya kalau pencipta lagu. Ya itu ya, justru itu ngena ya. kita itu bikin Tepat sasaran. Ya sesimpel mungkin tapi nempel di orang. Nah, Iya, itu iya. sudah tiba lah. Ini contohnya. Nah, itu contohnya, LDR. contoh nyatanya Mas Agi. Makasih loh udah menyanyikan lagu tadi dengan Terima baik. kasih. Makasih Nah banyak. itu idenya gimana Kang? Kok bisa nempel lah gitu, bisa nyiptain lagu kayak gitu gitu. Itu udah karunia ya, udah anugerah ya. Iya. Jadi kebetulan kalau misalkan saya bikin lagu itu sukanya yang spontan ya. Kalau misalkan tiba-tiba bikin lagu baru dapat tracknya aja, songnya aja, besok lagi nyambung atau gimana, kayaknya terlalu dibuat-buat atau gimana. Untuk lagu ini saya bikin spontan aja. Spontan ya. Tek bikin song, terus rap, langsung saya bikin guide-nya, kasih ke anak-anak.
ya ngalir gitu aja ya. Kalau misalkan idenya itu yang tadi dari itu kan, dari pada saat pandemi ini, pada saat orang berjauhan, saya pengen bikin lagu sesimpel mungkin. Dari segi lirik Dari juga kita. tidak terlalu berat ya nih. Nggak terlalu berat juga, nggak Iya. terlalu berbelit-belit kan. Biasanya kalau misalkan saya bikin lagu kayak lagu Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah kan udah panjang-panjang, rapat-rapat gitu liriknya, tapi bercerita dari awal sampai akhir, menceritakan gimana sih prosesnya, terus ada endingnya. Ini pun seperti itu, cuman lebih ke simple aja, Simple. lebih simple dan nggak terlalu ribet lah. Iya, easy listening lah kan. listening. Sekarang kan Easy orangnya listening, maunya bener. dengarnya yang gampang, yang Iya. simple. Lagi pandemi jadi kita nggak mau yang Nggak mau yang ribet-ribet berat-berat lah. ya. Udah terlalu berat Kasihan dengan bikin pandemi hidup, ini. kan. Iya, kasihan hidup udah berat, badan udah berat, dosa udah berat. Iya, iya. Lagi jangan terpesona gitu dong abis nyanyi. Mau nyanyi apa lagi? Merpati Band sendiri ini dapat yang kita dengar ya, dapat dukungan dari banyak kalangan musisi, sampai sekelas Teh Melly Guslow pun katanya ya, Iya. juga support Merpati Band. Bener kan Mas Andi? Ya, jadi kan sebenarnya kemarin pas kita rilis lagu kan, kita sebelum rilis video klip kan ada official radio dulu kan, kita rilis promo, maksudnya kita bukan pemutaran serentak ya, rilis radio aja dulu kan. Nah kebetulan kan saya kenal dengan teman-teman kayak Teme Guso, ada Rara Lida, ada Kang Faang juga, terus banyak lah teman-teman, ada Jo. Iya, musisi semuanya. Teman-teman musisi teman-teman banyak. musisi ya. Mereka alhamdulillah mengapresiasi kita, mengucapkan selamat ya atas single barunya, terus doa mereka, support mereka, karena kan kita sebagai teman-teman mereka sama-sama saling support lah gitu kan. Biar ruang lingkup kita promosinya pun orang-orang banyak notice, oh ternyata kan mereka mempromosikan juga, oh mereka juga tahu nih lagu kita, karya terbaru kita juga gitu kan. Jadi orang pun semakin penasaran, wah Melixo aja tahu, masa Melixo aja Iya, tahu sekelas gitu. Melly Guslow ya. Maksudnya tahu bahwa kita mengeluarkan single baru, jadi ya kita mengucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan semuanya yang sudah ngirimin greeting buat kita. Terima kasih. Doa dan support buat kalian sangat berarti bagi kita, dan biar kita terus semangat untuk berkarya. Amin, amin, amin. Oke, kalau gitu tadi sudah dengar ya kisah perjalanan karir dari Merpati Band. Kamu terus semangat jadi sayap-sayap Merpati ya. Jangan harus setia. Oh, subscribe. Harus setia ya. Iya, teman-teman, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Kita berdoa sama-sama supaya Merpati Band tetap berjaya. Amin. Amin. Tetap eksis di dunia industri Amin. musik, Amin, tetap amin. berkarya, menghasilkan karya-karya yang menghibur masyarakat luas. Siap. Sehat selalu untuk Mas Andi dan Mas Ayu. Sampai ketemu di kemudian hari. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton kita. Kalau ada komen, saran dan kritik boleh langsung aja di bawah ini. Jangan lupa. Oke, see you. Bye bye. Salam sehat selalu.